Ikhwah sekalian, bukti iman adalah merealisasikan ya keimanan tersebut dalam sektor yang pertama yang merupakan core of the core, ya inti daripada segala inti, yakni akidah, ikatan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni mencintai, mematuhi Al-Quran dan Sunnah, lalu mengimplementasikannya dalam syariat Islam, ya, dan kemudian mencari tambahan daripada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Perhatikan, masih ingat, ya, penyakit di dalam kolbu manusia adalah subhat dan syahwat, maka keraguan obatnya adalah pengetahuan, ya, syahwat atau nafsu obatnya adalah amal-amal soleh. Jadi di sini saya sedang menunjukkan apa rahasia untuk menundukkan hawa nafsu. Maka jawabannya adalah amal-amal soleh. Amal soleh yang mana hamba Allah? Amal soleh yang didasari oleh ilmu yang sahih, yakni amal-amal pada sektor akidah yang pertama dan implementasinya, yang kedua amal-amal pada syariat yang diwajibkan Allah Ta'ala, dan kemudian sunnah-sunnah yang dianjurkan. Diulang kembali, ini agak rumit presentasinya hamba Allah, ya, bagi yang belum paham, terutama bagi para trainer ruqyah syariah dan yang sedang mencatat. Jadi ikhwah sekalian, penyakit utama manusia ada dua, yakni subhat dan syahwat, yang mana obatnya ilmu pengetahuan dan amal-amal soleh. Ya. Ilmu pengetahuan apa yang bisa diambil untuk mengobati subhat tadi? Yakni ilmu tentang akidah, tentang perjanjian, tentang kemurnian akidah, tentang perjanjian, tentang komitmen, ya, penghambaan kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, yang disebut syahadatain, implementasinya dalam syariat Islam, yakni melakukan penghambaan, peribadatan menurut aturan Allah dan Rasul-Nya, karena tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai selain selain apa-apa yang telah Dia wajibkan, dan tambahannya adalah sunnah-sunnah. Jadi syariat ini yang dimaksudkan adalah syariat di dalam salat, zakat, puasa, haj, dan seluruh yang diwajibkan. Sedangkan ibadah sunnah adalah ibadah-ibadah second, ya, ibadah-ibadah yang merupakan prioritas kedua, atau hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik salat sunnah, sedekah, puasa, umrah, dan selanjutnya adalah taubat, muhasabah, dan lain-lainnya. Jadi pertama hamba Allah yang muliakan, ya, amal apa, ilmu apa yang akan menghilangkan subhat itu? Ilmu tentang, ya, akidah. Kemudian amal apa yang akan menghilangkan atau menekan hawa nafsu, mengontrol hawa nafsu, melemahkan hawa nafsu, adalah amal-amal soleh yang diwajibkan oleh syariat, yakni salat, zakat, puasa, dan haj, dan seluruh yang diwajibkan oleh syariat, ya. Kemudian sisanya adalah hal-hal yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tazkiyatun nafs itu bisa digapai dengan 3 hal. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah membersihkan akidah kita, ya, membersihkan akidah. Kemudian yang kedua, menjalankan apa yang diwajibkan oleh syariat, yakni amal-amal soleh yang diwajibkan dari salat, zakat, puasa, haj, dan seluruh kewajiban syariat. Yang ketiga adalah menjalankan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan. Kenapa amal soleh dulu dalam bentuk salat? Ya, karena tidak ada amal yang lebih Allah cintai melainkan yang Allah Ta'ala wajibkan, ya hamba Allah. Yang kedua adalah salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah adalah tambahan yang akan menambah kecintaan Allah kepada kita. Ya, prioritas kedua. Nah, hamba Allah yang muliakan, dari penelitian kami ternyata salat sunnah itu
menambah ya, menambah keberhasilan daripada proses ruqyah. Ya, ini di sisi lain ya hamba Allah. Ada seorang hamba Allah yang dia datang ke seorang peruqyah di Palembang. Beliau mengatakan, "Ustadz, ketika saya di ruqyah ini, jinnya ini sangat kuat. Jadi jinnya itu tidak bisa dikalahkan. Dan ketika beliau mulai di ruqyah, maka pasien ini bertanya, 'Ustadz, yakin Anda meruqyah saya sendirian?' Kata ustadznya, 'Kenapa? Memang saya selalu meruqyah sendirian.' Beliau mengatakan, ketika saya meruqyah itu biasanya 5-6 orang, dan 5-6 orang peruqyah itu dibanting semua. Maka kemudian ustadz ini mengatakan, 'Subhanallah, sholatlah kamu, bertaubatlah.' Maka beliau sholat dan kemudian istighfar, ya. Maka beliau sholat, ya, dan dalam sholat itu ada, dan setelah sholat itu maka beliau sholat, hamba Allah yang muliakan, ya, berwudu dan sholat. Maka ketika assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba dia lemah dan beliau mengatakan, 'Ustadz, tolong kembalikan tulang saya hilang semuanya.' Ya, jadi setannya langsung lemah ketika seseorang itu sholat. Ya, salat sunnah ini menguatkan hati manusia, terutama qiyamul lail, ya hamba Allah yang muliakan, sholat malam. Jadi tazkiyatun nafs bisa digapai dengan sholat malam, sholat duha, sholat rawatib. Ya, ini bagaikan mandinya jiwa seorang mukmin. Rasulullah SAW menggambarkan, bayangkan di depan rumahmu ada 5 sungai. Ada sungai dan kamu mandi di dalamnya sebanyak 5 kali sehari. Maka tidak akan tersisa debu dan kotoran.